Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuha tullabi rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum? Arju an takunu khaira. Ustadz berharap agar anak-anak sekalian senantiasa dalam kebaikan. Demikian juga anak-anakku sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai mara bahaya maupun fitnah. Anak-anakku sekalian, sebelumnya Ustaz ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat merayakan hari Idul Adha dan Idul Al-Qurban serta Idul Hajj bagi yang melaksanakan ibadah haji. Baik ayyuhatul labi, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita hari ini yaitu fiqih ibadah. Sekarang kita masuk pada pelajaran 3. Silakan yang sudah punya bukunya dibuka. Pelajaran 3 halaman 13. Halaman 13. Topik kita hari ini yaitu salat qashar. Salat qashar. Ya, sebelumnya kita bahas tentang sholat jamak. Sekarang sholat qashar. Anak-anak sekalian, sholat jamak dan qashar ini adalah biasanya identik, ya, bersamaan. Ketika orang yang melakukan jamak, pasti di situ ada qashar. Sebelumnya kita fokusnya pembahasan jamak saja. Ya, Ustadz tidak sengaja tidak menyinggung qashar kemarin. Hanya fokus kepada jamak saja. Ya, sebab qashar itu ada bab tersendiri. Ya, biar ada waktu yang lebih luas kita bahas tentang jamak dan juga ada waktu yang luas kita bahas tentang qashar. Makanya dipisah pembahasannya. Kita jelaskan apa itu sholat qashar. Qashar itu secara bahasa artinya meringkas. Ini arti qashar secara bahasa, meringkas. Ya. Adapun secara syariat atau secara istilah, bahwasanya qashar adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika seseorang sedang melakukan safar. Sekali lagi, secara istilah atau secara syariat, qashar itu adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika seseorang sedang melakukan safar atau perjalanan. Salat fardu yang boleh diqashar adalah salat zuhur, kemudian salat asar, kemudian salat isya. Zuhur, asar, dan isya. Ini waktu-waktu salat yang bisa diqashar. Selain daripada itu tidak bisa diqashar. Nah, kenapa hanya waktu ini? Karena waktu inilah
yang jumlah rakaatnya cuma 4. Adapun selain daripada itu tidak bisa dirokosor karena jumlahnya ganjil. Ya, yang namanya qasar itu yang 4 menjadi 2. Kalau 3 menjadi 2 itu tidak bisa. Kecuali kalau dipotong 1/2, ini tidak bisa juga. Ya, yang 3 rakaat tidak bisa. Yang subuh juga tidak bisa diqasar. Ya. Karena tidak mungkin yang 2 rakaat kita qasar menjadi 1 rakaat. Ya. Nah, ini waktu sholat yang bisa diqasar. Sekali lagi, zuhur, asar, isya. Intinya yang 4 rakaat saja diqasar menjadi 2 rakaat. Ya. Jadi begini. Ketika seseorang melakukan safar, ya, dia menjamak sholatnya. Ya, jamak sudah kita bahas ya. Ketika orang melakukan safar, dia jamak sholatnya. Dia menjamakkan zuhur dan asar. Misalnya dia melakukan jamak itu di waktu zuhur. Dia melakukan sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, dia bangkit, qomat, melakukan sholat asar. Nah, dalam pelaksanaan sholat jamak tersebut, maka dia harus meringkas atau mengqasar sholatnya. Artinya ketika ia melakukan sholat zuhur tadi dan sholat asar, dia harus melaksanakannya 2 rakaat. Sholat zuhur 2 rakaat, kemudian salam, bangkit, qomat, kemudian ia sholat asar 2 rakaat. Ya, ini namanya jamak qasar. Ia menjamakkan sholatnya sekaligus dia mengqasar sholatnya. Kemudian misalnya antara maghrib dengan isya. Nah, maghrib itu tidak bisa diqasar. Dia lakukan sholat maghrib secara sempurna. Ya, dia melakukan sholat maghrib 3 rakaat. Ya, setelah itu dia qomat, dia lakukan sholat isya. Ia jamakan antara maghrib dan isya. Tetapi ingat, isya itu harus diqasar menjadi 2 rakaat. Ini ketika orang melakukan safar. Ia menjamakan sholatnya sekaligus dia qasar. Sholat zuhur dan asar digabungkan dan dia melakukan 2 rakaat. Sholat maghrib dan isya dia gabungkan. Yang maghribnya tetap 3 rakaat, yang isya dia lakukan 2 rakaat. Ini namanya jamak qasar. Jamak dan qasar. Tayyib. Nah, apakah semua yang dijamakkan harus diqasar? Jawabannya, tidak semua jamak itu harus diqasar. Ya, pahami baik-baik anak-anakku sekalian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pemahaman untuk anak-anakku sekalian. Ya, Ustaz doakan Allahumma faqihhum fid din wa'allimhu ta'wil. Ya, semoga Allah pahamkan kalian terhadap masalah agama dan Allah ajarkan tentang ilmu penafsiran. Sebagaimana doa Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia ketika masih kecil, sahabat yang mulia ini, yaitu Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tayyib. Ustaz ulangi lagi bahwasannya tidak semua yang dijamakkan itu harus diqasar. Sekali lagi, tidak semua yang dijamakkan itu harus diqasar. Ya. Tetapi kalau qasar sudah mesti dia jamak. Tidak semua jamak harus diqasar. Tetapi kalau qasar pasti dia dijamak. Sekali lagi pahami baik-baik. Ustadz kasih contoh. Dijamak tapi diqasar. Ia ketika melakukan safar atau perjalanan jauh. Siapa yang melakukan perjalanan jauh pasti dia jamak? Tidak. Ya, dia jamak tidak? Ya, dia jamak.
Nah, ketika ia melakukan safar, ia melakukan jamak sholat, dia sekaligus harus qashar. Orang yang melakukan safar itu wajib jamak dan wajib qashar. Lah Ustaz bilang wajib, iya. Ya wajib. Ini menurut salah satu pendapat. Ada pendapat mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, tapi ada yang mengatakan wajib. Ya, jamak qashar ketika safar ini. Jadi ketika anak-anakku sekalian melakukan perjalanan jauh harus menjamakkan sholat sekaligus mengqasharkan sholat. Menggabungkan dua waktu dengan meringkas 2 rakaat. Ya, bahkan ada sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Umar mengatakan man taraka ya al-qasra faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan qashar atau jamak ketika safar, maka dia telah melakukan kekufuran, kata Abdullah ibn Umar. Saking keras dan tegasnya Abdullah ibn Umar. Artinya jamak qashar ketika melakukan safar itu harus wajib. Sebab kenapa? Seumur hidupnya Rasulullah SAW ketika melakukan safar itu pasti melakukan jamak dan qashar. Suatu amal yang dilakukan oleh Nabi SAW yang sifatnya istimrar, terus menerus tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW, itu menunjukkan suatu keharusan, bahkan wajib. Ini pendapat sebagian yang mengatakan suatu keharusan atau wajib jamak qashar ketika melakukan safar. Oke, kita kembali lagi. Ketika orang melakukan safar, ia jamakkan sholatnya, dia harus mengqashar sekaligus. Ya, dia tidak boleh dia jamakkan saja tapi dia tidak mengqashar, tidak boleh. Ya, dia tidak boleh sholat zuhur 4 rakaat kemudian dia gabungkan dengan asar 4 rakaat. Tidak boleh, dia harus mengqashar sholat itu. Harusnya zuhur 2 rakaat kemudian asar 2 rakaat. Itu qashar. Ya. Kemudian ada jamak yang tidak perlu diqashar. Seperti apa? Seperti turunnya hujan. Kita sudah sebutkan bahwasanya sebab-sebab orang yang melakukan jamak itu yang pertama safar. Yang kedua karena turunnya hujan. Yang ketiga ketika orang berada di Muzdalifah. Yang keempat ketika sibuknya luar biasa. Yang kelima ketika orang itu sakit. Ini sebab-sebab orang yang melakukan jamak ketika sholat. Oke. Jamak sekaligus qashar itu ketika orang melakukan safar saja. Sekali lagi, jamak sekaligus qashar ketika orang melakukan safar saja. Adapun selain daripada itu, ya dia jamak tapi tidak perlu diqashar. Seperti dia menjamakkan 2 waktu sholat ketika dia sibuk. Dia menjamakkan 2 waktu sholat ketika dia sakit. Dia menjamakkan 2 waktu sholat ketika dia berada di Muzdalifah. Maka jamak ini tidak perlu dia qashar. Demikian pula ia menjamakkan sholatnya ketika hujan. Maka jamak ini tidak perlu dia qashar. Dia sempurna melakukan sholatnya 4 rakaat waktu zuhur, kemudian dia jamakkan dengan asar 4 rakaat. 3 rakaat waktu maghrib, kemudian dia jamakkan dengan isya 4 rakaat. Ya, jadi jamak mengharuskan qashar adalah ketika safar saja. Ya, jamak sekaligus qashar ini ketika safar saja. Adapun jamak-jamak yang lain tidak perlu dia qashar. Tetap 4 rakaat. Ya, jadi tidak semua jamak harus qashar. Sekali lagi, tidak semua jamak harus qashar. Ya. Kecuali jamak ketika safar saja ini harus qashar. Ingat, jamak ketika safar harus qashar. Nah, kemudian orang yang melakukan qashar pasti dia jamak. Ya. Karena yang namanya qashar itu ketika safar. Yang namanya qashar itu ketika safar. Dan tentunya orang yang safar pasti jamak. Jadi orang yang qashar pasti dia jamak. Ya, sedangkan orang yang jamak tidak mesti dia qashar. Pahami itu baik-baik anak-anakku sekalian. Sekali lagi semoga Allah pahamkan kalian dengan pemahaman yang baik. Ya, karena ini masalahnya daqiq. Ya.
Masalahnya cermat, harus teliti. Makanya namanya pelajaran fikih. Fikih itu artinya pemahaman yang sangat mendalam. Fikih itu artinya ilmu yang mendalam. Ya, filsafatnya agama itu ada pada fikih. Harus dipahami baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Dan apabila kamu sedang berpergian di muka bumi atau ketika melakukan safar, maka kamu boleh mengqasar salat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu." Qasar itu merupakan sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian, maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi katakan qasar maupun jama itu adalah sedekah dari Allah. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sedekah kepada kita berupa suatu keringanan. Jadi suatu keringanan atau meringankan itu juga sedekah anak-anakku sekalian. Dalam hal apa saja? Kita meringankan beban hidup orang, ya, dengan tenaga kita, dengan uang kita. Sesuatu atau segala sesuatu yang sifatnya meringankan itu adalah sedekah. Allah Subhanahu wa taala mensedekahkan kepada hamba-hamba yang mukmin dengan meringankan salat mereka berupa jamak dan qasar. Kata Nabi, faqbalu shadaqatahu. Terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah ketika memberikan sedekah kepada kita tolak? Ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, tapi kita fokus saja ke hadis ini. Ustaz lupa hadisnya. Bahwasanya salat jama' maupun qasar itu adalah sedekah dari Allah, maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW mengatakan atau mengucapkan hadis ini, yaitu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dulu kita melakukan qasar karena kita khawatir terhadap orang kafir. Kita melakukan jamak maupun qasar karena kita khawatir terhadap orang kafir. Ya kan, ketika mereka melakukan safar untuk berperang, kaum muslimin jamak dan qasar. Karena mereka takut terhadap serangan dadakan dari orang kafir. Demikian pula ketika melakukan perjalanan, takut ada gangguan dan fitnah-fitnah lainnya, maka mereka pun melakukan jama' dan qasar. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, nah sekarang ini kan sudah aman, Islam sudah tersebar di mana-mana, ya, kepemimpinan Islam sudah menguasai dunia, apa yang perlu kita khawatirkan? Maka Rasulullah katakan, shadaqatun tasaddaqallahu biha. Jama' dan qasar itu Allah sedekahkan saja kepada kalian. Maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sekarang ketentuan salat qasar. Ketentuan salat qasar. Sekali lagi, orang melakukan qasar pasti dia jamak. Dan orang yang melakukan qasar itu pasti dalam keadaan dia sedang melakukan safar. Nah, ketentuannya jarak suatu perjalanan yang membolehkan seseorang untuk mengqasar salatnya, ya, tergantung daripada urfun nas atau kebiasaan manusia. Ini qasar maupun jamak. Jadi qasar dan jamak, ya, dia diperbolehkan,
yaitu ketika ukuran jarak safar ini dilihat daripada urfun nas. Sekali lagi, urfun nas. Ingat, kalimat urfun nas ini menjadi kalimat yang biasa dipakai. Ya, urfun nas artinya kebiasaan manusia. Ya. Kalau kebiasaan manusia atau manusia menilai dari Tangerang ke Bogor itu adalah safar, maka kita hukumi safar. Kita jamakan sholat kita sekaligus qashar. Ini kalau sebagian manusia menilai, ya, atau orang-orang Tangerang menilai kalau Tangerang ke Bogor itu adalah safar, maka kita hukum itu safar. Kita jamakan sholat kita qasarkan sholat kita. Tetapi kalau manusia menilai itu tidak safar, ya, misalnya orang Tangerang mengatakan, oh, Tangerang ke Bogor itu tidak safar. Kami melakukan sholat secara sempurna. Ya, zuhur 4 rakaat di waktu zuhur, asar 4 rakaat di waktu asar, dan seterusnya. Kalau orang Tangerang berpendapat demikian, maka kita pun mengikuti pendapat itu. Jadi urfun nas, kebiasaan manusia. Kalau manusia menilai dari Bekasi ke Depok adalah safar dan mereka menjamakan sholat mereka dan mereka mengqasarkan sholat mereka, maka kita ikuti pendapat manusia sesuai dengan kebiasaan. Ini namanya urfun nas. Kalau manusia mengatakan tidak safar, maka kita katakan tidak safar. Ini namanya urfun nas. Ustaz katakan ini juga pendapat sebagian ulama. Kemarin sebelumnya Ustaz sudah membahas. Kapan safar yang dilakukan oleh seseorang dihukumi safar? Ya, kapan seseorang dihukumi safar? Ustaz telah menukil pendapatnya Al-Imam Ibnu Munzir di dalam kitabnya Majmu'at Al-Ikhtilafat, kumpulan-kumpulan perbedaan para ulama. Dan di situ Al-Imam Ibnu Munzir membawakan 20 perbedaan atau 20 permasalahan ketika melakukan safar. Di antaranya ada yang mengatakan harus 80 kilo baru dia bisa safar atau baru dia dikatakan safar. Ada yang mengatakan urfun nas, kebiasaan manusia. Ada yang mengatakan ketika dia sudah keluar dari batas wilayah. Ketika ia keluar dari batas wilayah. Ya, sebelumnya Ustaz memperkuat pendapat ketika dia sudah keluar batas wilayah. Artinya dari Tangerang ke Jakarta misalnya. Ya, si Azka misalnya dia tinggal di Tangerang. Dia tinggal di Bintaro. Jarak Bintaro dengan Jakarta dekat tidak? Dekat sekali. Nah, ketika Azka sedang menempuh perjalanan menuju ke Jakarta, itu cuma beberapa menit. Dan mulai memasuki gerbang Jakarta. Kan ada gerbang tuh. Gerbang tertulis di jalan raya, selamat datang di daerah perbatasan DKI Jakarta. Selamat datang di daerah DKI Jakarta, atau ini perbatasan daerah DKI Jakarta. Nah, ketika memasuki gerbang itu, maka mulai saat itulah Azka melakukan jamak sekaligus qashar. Yep. Ini ketika keluar dari batas wilayah. Ini pendapat yang Ustaz perkuat sebelumnya. Ada yang mengatakan kembali kepada urfun nas, kebiasaan manusia. Kalau orang Bintaro ke Jakarta, mereka tidak menghukum itu safar, ya kita jangan qashar atau jangan jamak. Ya, karena masyarakat di di tempat itu tidak menghukum itu safar. Tapi kalau daerah tempat kita tinggal mengatakan itu adalah safar, maka kita pun safar. Ya, kita pun dihukumi safar. Ini urfun nas. Sekali lagi ini adalah pendapat sebagian. Ya, jadi
Silakan anak-anakku sekalian, Ustaz Abbas tidak memaksa kalian untuk mengikuti pendapat Ustaz Abbas. Ya, karena itu yang Ustaz Abbas baca dan Ustaz merasa yakin itu yang kuat berdasarkan dalil-dalil yang Ustaz temukan. Silakan kalau anak-anakku sekalian mendapati ustaz kalian yang lain memperkuat pendapat yang ini, silakan. Ustaz tidak memaksa. Ya, Ustaz tidak mengharuskan kalian harus mengikuti Ustaz Abbas karena saya guru fikih kalian, tidak. Ya, la ikraha fid din. Ya, pendapat itu banyak. Yang harus kita ikuti itu adalah Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita terlalu fanatik untuk mengikuti ustaz tertentu, tidak. Kalian harus belajar, menggali dan terus mempelajari dan mencari. Ya, baca kitab-kitab, tanya kepada ustaz-ustaz yang ada. Ya, kalau kalian temukan ustaz yang lain, tanyakan ustaz tersebut. Kalau kalian merasa puas dengan pendapat itu, ikuti pendapat itu. Ya, ustaz juga tidak boleh memaksa kalian. Anak-anakku sekalian, kalian wajib ikut Ustaz Abbas karena saya adalah guru fikih kalian. Nah, ustaz juga tidak boleh kayak gitu. Ya, ini masalahnya luas. Al-amru fi ilmi din wasi'un. Perkara dalam masalah ilmu agama itu sangat luas sekali. Suatu saat nanti anak-anakku sekalian akan menyelam baharul ilmi, akan menyelam pada lautan ilmu yang sangat dalam sekali. Jadi menyelam lautan ilmu yang sangat dalam sekali, ya. Kalian harus punya persiapan modal, harus punya bekal ilmu biar kalian tidak bingung. Ya, harus punya dasar ilmu. Ya, kalau anak-anakku sekalian ini ya belum sampai ke baharul ilmi, belum sampai ke lautan ilmu. Masih baru berdiri di jauh dari pantai. Ya. Baru berdiri jauh dari pantai, belum memasuki lautnya apalagi lautannya. Ya. Baik anak-anak sekalian, demikian pembahasan kita tentang salat qashar. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas syarat-syarat salat qashar. Baik, naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.